hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, terutama para jamaah yang tergabung ke dalam Jerman mengaji di beberapa kota di Jerman, terutama di Berlin, Hamburg, München mungkin, Munich dan beberapa kota lainnya di Jerman yang ikut gabung. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau pendengar radio sunnah lain yang ikut gabung. Juga para pemirsa TV manapun yang juga ikut gabung ke kajian kita sekarang, dan para netizen melalui Instagram, Facebook, YouTube, melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Saya senang, gembira berjumpa walaupun hanya di dunia maya ya. Tapi suara saya sampai dengan jamaah kaum muslimin di Jerman. Ada beberapa para kasepuhan di sana yang dulu mungkin pernah kita berjumpa ya. Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Pak Roskan, Pak Yusuf, Ibu Nena, dan beberapa jamaah lain di sana yang tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya. Semoga nanti Allah jumpakan kita lagi di waktu yang jauh lebih baik daripada masa sebelumnya. Ya, tema yang kita usung di pertemuan kali ini adalah alam kubur itu pasti. Wallahu alam. Pertanyaan ini mungkin muncul karena ada yang meragukan, benarkah ada alam kubur? Ada yang meragukan karena memahami perkara ini mungkin dengan logika. Secara logika kata mereka enggak mungkin, atau memahami nas, ayat dan hadis dengan ra'yu, atau menganggap bahwa alam kubur adalah kuburan. Padahal alam kubur adalah alam gaib yang tidak tahu entah di mana, tidak terjangkau oleh panca indera. Sedangkan kuburan itu alam nyata. Kita yang bikin, kita yang menggali, kita yang mengkondisikan. Bisa digali lagi, dipindah, bisa dirubah kuburan jadi kolam, jadi rumah, bisa. Kuburan alam nyata di alam dunia, alam kubur alam gaib yang entah di mana. Alam kubur itu disebut dengan sebutan alam barzakh. Makna barzakh adalah penyekat, pemisah antara dua hal. Al-barzakh al-hajiz baina syai'ain. Barzakh itu artinya penyekat atau pemisah antara dua hal. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan demikian. Ada dua lautan yang airnya itu tidak pernah menyatu. Air yang satu asin, yang satu lagi tawar. Karena apa? Bainahuma barzakh. Antara kedua air ini ada barzakh, ada pemisah yang menyebabkan kedua-duanya terpisah, tidak bisa menyatu. Itu makna barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh.
Karena alam ini memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang kehidupan dunia ada barzakh, ada alam pemisah, sampai nanti mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Jadi alam barzakh ini memisahkan antara hari akhirat, alam akhirat dengan alam dunia. Alam dunia adalah alam nyata yang sekarang ini kita sedang jalani. Nanti setelah kita selesai menjalani hidup di alam dunia ini, masuk ke alam barzakh, itu alam gaib yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dan hukum alam yang Allah terapkan di alam barzakh jauh berbeda dengan di alam dunia sekarang. Kalau umpamanya di alam dunia semuanya bisa atau mayoritas bisa kita selidiki, bisa kita cari landasan logikanya, rasional atau tidaknya, masuk akal atau tidaknya. Karena sesuai dengan hukum alam yang Allah berlakukan di alam dunia. Adapun di alam barzakh, apalagi di alam akhirat, beda lagi. Di alam barzakh nanti kita atau manusia ketika diazab di alam kubur remuk tulang belulangnya. Tapi kemudian utuh lagi seperti sedia kala. Kalau itu terjadi di alam dunia, tak mungkin. Karena hukum alam yang Allah berlakukan berbeda. Kemudian di akhirat nanti setelah kiamat terjadi, beda lagi. Manusia itu berkeringat sampai merendam masing-masing orang. Ada yang hanya semata kaki, selutut, sepinggang, sampai setelinga ada. Itu di alam akhirat. Beda lagi dengan kondisi di alam dunia. Yang apabila itu terjadi di alam dunia, sudah musnah kita, sudah hancur, sudah binasa, sudah mati. Ini di alam akhirat. Tidak ada lagi kematian. Matahari amat sangat dekat. Di alam akhirat nanti manusia berjalan, ada yang berjalan dengan wajahnya yaitu orang-orang kafir. Kondisi di alam akhirat berbeda dengan yang ada di alam dunia, berbeda juga dengan di alam barzakh. Walhasil alam barzakh itu alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Bukan kuburan. Disebut alam kubur karena umumnya manusia setelah kematiannya dikuburkan. Maka disebutlah alam kubur umumnya. Tapi kalau toh ada orang yang matinya tidak dikuburkan, baik dia dibakar jadi abu, abunya disebar ke udara, dibawa oleh tiupan angin entah kemana, atau abunya disimpan di kendi di tempat tertentu, atau orang tersebut dimakan oleh binatang buas di hutan, dimakan oleh ikan piton dan hancur di perut ikan piton, nyebur ke lautan dimakan oleh ikan-ikan buas di lautan, ikan hiu ataupun sejenisnya, tidak dikuburkan. Apakah mereka masuk alam kubur? Iya, baik yang mati dikuburkan atau yang tidak dikuburkan, mereka masuk ke alam barzakh. Nama lain dari alam kubur. Oleh karena itu alam kubur bukanlah kuburan. Makanya memahami baik ayat ataupun hadis tentang alam kubur lalu dibuktikan dengan membongkar kuburan, nggak nyambung. Hadis umpama menyatakan kalau orang mukmin yang soleh di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur, terang benderang, diluaskan sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin surga.
Ini terjadinya di alam barzakh yang merupakan alam gaib dan bukan di kuburan. Membuktikan itu dengan cara membongkar kuburan, enggak, orang yang soleh matinya tetap saja 2 kali 1, tidak meluas seluas sejauh mata memandang, tetap saja sumpek pengap, ya, bau lembab, tidak ada angin surga yang wangi. Kalau orang yang kafir, orang durhaka diazab di alam kuburnya, dibukakan pintu menuju neraka, kemudian bertiuplah angin dari neraka, panasnya, baunya nggak ketulungan, dibongkar nggak terbukti. Lalu diingkarilah adanya alam kubur hanya karena membongkar kuburan. Salah, keliru. Alam kubur alam gaib, kuburan adalah alam nyata. Alam kubur nama lain dari alam barzakh, disebut alam kubur karena umumnya manusia yang mati dikuburkan. Tapi pada hakikatnya baik dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, maka semua yang mati masuk ke alam kubur sebagai nama lain dari alam barzakh. Oleh karena itu jangan fahami alam kubur dengan akal, dengan ro'yu, dengan rasio, karena enggak terjangkau oleh panca indera. Namanya juga alam gaib. Kalau masih terjangkau oleh indera kita, bukanlah alam gaib lagi namanya. Di mana letak alam kubur? Wallahu a'lam bissawab. Adapun alasan yang menyebabkan kita wajib meyakini adanya alam kubur karena keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya alam kubur adalah kita akan bahas 5 ayat saja sebagai dalil. Bukan hanya 5-5-nya, banyak selain 5, tapi 5 cukup. Pertama, Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah memantapkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah Maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini oleh Nabi SAW dibaca ketika menerangkan tentang peristiwa alam kubur. Dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi SAW, ini hadis ini panjang, menjelaskan perjalanan ruh ketika ruh itu dicabut dari diri seorang hamba baik mukmin ataupun kafir, dibawa ke langit, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur, lalu bangkit, lalu orang mukmin nih ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, setelah semuanya itu terjawab secara benar, lalu diberikanlah nikmat kubur berupa diterangkan di alam kuburnya, tidak gelap, diluaskan sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga. Ketika memberikan jawaban yang benar, jawabannya man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dijawab, Rabbil Islam. Wa dinnya Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Islam, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi membacakan ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit.
Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirat ataupun di akhirat. Maksud di akhirat itu di alam kubur. Allah memantapkan orang mukmin dengan ucapan yang mantap, artinya memantapkan mental mereka dan memberikan jawaban yang benar. Karena ketika di alam kubur, bayangkan kita sendiri di alam yang kita asing bagi kita. Ada dua malaikat dengan sosok yang mengerikan disebut munkar, yang satu yang dua disebut nakir. Sumya munkar munkaran lianna kulla man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar dan juga nakir. Lafaz beda, maknanya sama. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya akan mengingkari karena mengerikannya. Disebut ja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Bayangkan. Datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan syadidal intihar. Sangat dahsyat sekali bentakannya. Walaupun orang mukmin ditanyanya itu dengan membentak dengan bentakan yang dahsyat. Yang kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Az-Tadhkirah, seandainya itu terjadi di dunia, bentakan munkar nakir bisa menyebabkan copotnya sendi-sendi tulang manusia yang mendengarnya. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Termasuk oleh orang-orang, teralami oleh orang-orang mukmin, dan itulah fitnah terakhir dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu di alam barzakh ini. Jadi yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap, Allah menegarkan orang mukmin dengan jawaban yang benar ketika ditanya di alam kubur. Nah, inilah tafsiran hadis langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbicara tentang jawaban orang mukmin di alam kubur berdasarkan keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Makanya ayat ini berbicara tentang alam kubur. Dan ayat ini tentu saja menjadi dalil tentang adanya fitnah kubur. Kejadian yang terjadi di alam kubur yang menunjukkan alam kubur itu ada. Itu pertama. Kedua, ayat kedua terdapat dalam At-Taubah ayat yang ke-101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat itu, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila azabin azim. Kata Allah, kami akan mengazab orang kafir itu 2 kali di dunia. Kemudian kami akan kembalikan nanti di akhirat kepada azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Sebelum azab di neraka, diazab dulu 2 kali sebelum ke akhirat. Ini orang-orang kafir. Jadi ada 3 kali azab yang Allah berikan kepada orang kafir. 1 di neraka dan 2 lagi sebelum itu. 2 sebelum azab di akhirat itu kapan dan di mana? Berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW. Abu Malik, Ibnu Jurayj, Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyib, Qatadah, Ibnu Ishaq, dan banyak lagi ulama-ulama lain, annal murada bidzalik adzabud dunya wa adzabul qabr thumma yuradduna ila adzabin azim huwa adzabun nar. Para sahabat dan para ulama ahli tafsir dari kalangan ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyatakan
bahwa dua azab sebelum azab akhirat itu, pertama di dunia, kedua di alam kubur, di alam barzakh. Di dunia Allah mengazab orang kafir dalam banyak bentuk penderitaan. Dan penderitaan yang paling dahsyat adalah kekalahan mereka di medan perang di tangan kaum muslimin. Sekalipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan kaum muslimin. Nyaris hampir setiap peperangan jumlah orang kafir selalu lebih besar, lebih banyak, tapi selalu kalah. Di perang Badar kaum muslimin cuma 313 orang. Orang kafir 1.000 orang. Kalah mereka. Di perang Uhud kaum muslimin asalnya 1.000 orang. Lalu orang-orang munafik 300 orang mundur di tengah jalan. Tinggal 700 orang. Melawan orang kafir 3.000 orang. Bayangkan. Awalnya menang kaum muslimin selama pasukan pemanah itu. Kalau sekarang mungkin para sniper itu berada dalam posisi yang diperintahkan, menang. Kekalahan terjadi karena mereka meninggalkan posnya. Di perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq, kaum muslimin cuma 3.000 orang. Kaum musyrikin mencapai 10.000 sampai 12.000 orang. Menang juga. Yang paling dahsyat itu adalah perang Mu'tah. Kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Sedangkan kaum musyrikin saat itu mencapai berapa? Mencapai 200.000 orang. Bayangkan, menang. Itulah dahsyatnya kekuatan para sahabat. Dan kekalahan orang kafir merupakan azab dari Allah bagi mereka. Di dunia diazab, mati mereka masuk alam barzakh juga diazab, 2 kali diazab. Setelah itu di akhirat masuk ke azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Inilah yang dimaksud dengan At-Taubah ayat 101, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan azab mereka 2 kali. Kemudian kami kembalikan nanti di akhirat mereka itu ke dalam azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Inilah ayat yang kedua. Ayat ini juga berbicara tentang salah satu azab kubur. Dalil ketiga terdapat dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-21. Allah berfirman di dalam ayat itu, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, pasti kami akan menimpakan kepada mereka azab yang lebih enteng sebelum azab yang lebih dahsyat. Ada 2 azab setelah kematian mereka itu. Setelah kematian mereka ada azab. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna. Kami akan timpakan, akan rasakan kepada mereka azab yang lebih enteng. Dunal adzabil akbar. Sebelum mereka ditimpa azab yang lebih dahsyat. Azab yang lebih dahsyat adalah azab neraka. Azab yang lebih entengnya itu adalah azab kubur. Berkata Al-Barra bin Azib, seorang sahabat, juga Mujahid, seorang ulama tabi'in, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ja'aka at-tafsiru min Mujahid fahasbuk. Kalau datang kepada engkau tafsir dari Mujahid, cukup. Jangan bertanya lagi kepada yang lain, karena dia ahlinya. Juga Abu Ubaidah. Mereka semuanya menyatakan bahwa yang dimaksud wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang lebih rendah atau lebih enteng di bawah azab yang lebih dahsyat. Azab yang lebih enteng itu azab kubur.
Dan azab yang lebih dahsyat itu maksudnya adalah azab di akhirat nanti. Ayat ini pun menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Ayat keempat. Dalam surah Nuh ayat yang ke-25 Allah menyatakan mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kata Allah Azza wa Jalla, karena kesalahan-kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka, mereka itu kemudian ditenggelamkan di air bah ya. Di zaman Nabi Nuh, azab bagi kaumnya yang menentang apa? Banjir. Lebih dahsyat daripada tsunami. Gunung pun terendam gitu kan. Lalu faudkhilun nara. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak memperoleh penolong bagi mereka selain Allah Azza wa Jalla. Adanya huruf fa, faudkhilu nara, disebutnya fa ditaqib, menunjukkan bahwa azab mereka di dalam neraka itu dengan azab yang mereka rasakan setelah ditenggelamkan, dan ditenggelamkan itu azab juga. Itu adanya huruf fa itu menunjukkan bahwa azab ketika tenggelam dengan azab ketika nanti masuk dalam neraka itu tidak berhenti, nyambung terus. Disambungkan oleh apa? Disambungkan oleh azab kubur. Karena tenggelamnya itu peristiwanya terjadi di dunia, sedangkan di neraka itu masuk neraka terjadinya apa? Di akhirat nanti. Nah, nyambung antara azab di dunia ketika tenggelam dengan azab nanti di akhirat di neraka tidak terputus sama sekali, karena adanya huruf fa menunjukkan ada isyarat, ada azab selama mereka menunggu hari kiamat, yaitu di alam kubur. Dan ayat ini mengisyaratkan adanya azab kubur. Itu yang keempat. Kelima, dalil terakhir yang akan kita bahas. Bukan berarti akan berakhir juga kajian. Kajiannya belum. Nanti kita akan ceritakan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur berdasarkan ayat. Kelima, Al-Quran surah Ghafir ayat 45-46. Nama lain dari surah Ghafir apa? Surah Al-Mu'min. Ayat ke-45-46, surah ke-40 Allah menyatakan, wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah, digiringlah bala tentara Fir'aun itu ke azab yang dahsyat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu selalu dihembuskan kepada mereka setiap pagi dan petang. Kapan? Sebelum kiamat. Setiap pagi dan petang neraka ini dihembuskan. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan keluarga Fir'aun, bala tentara Fir'aun itu ke azab yang jauh lebih dahsyat, azab neraka. Sebelum di azab neraka, yaitu di alam kuburnya, hawa api neraka dihembuskan terus ke alam kubur mereka. Dan itu menunjukkan adanya azab kubur bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Itulah 5 ayat tentang adanya azab kubur, dan ayat-ayat lainnya masih banyak. Selain ayat
Ada banyak hadis yang menceritakan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur atau alam kubur. Dan hadis tentang alam kubur itu mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis berbicara tentang azab kubur dengan sanad yang sahih. Kalau yang dhaifnya jauh lebih banyak lagi. Tapi yang sahihnya lebih dari 45 hadis. Dari beberapa sahabat yang meriwayatkannya, yang menyebabkan hadis ini mencapai derajat mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu maknanya, temanya sama tentang alam kubur walaupun lafadznya berbeda-beda, keterangannya berbeda-beda, tapi topik yang dibahas sama, yaitu tentang apa? Tentang alam kubur. Dan hadis yang mutawatir itu pasti sahih. Qat'iyud dilalah, penunjukannya itu qat'i atau pasti. Yang pertama, hadis yang pertama diterima dari Anas radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Innal amda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabu hatta annahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakan faqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba sudah dikuburkan, diletakkan di kuburannya, lalu pulanglah para sahabat yang mengantarnya, pulang dari kuburan. Lalu bangkitlah dia dan dia masih mendengar suara langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarnya. Setelah itu datanglah dua malaikat menyuruhnya duduk. Lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu namanya Muhammad? Karena ini orang mukmin, dia menjawab, aku bersaksi bahwa orang itu adalah hamba dan utusan Allah. Orang mukmin ini. Maka dikatakan kepada orang itu, lihat tuh tempat tinggalmu di neraka. Di neraka, ini orang mukmin. Allah telah mengganti tempat tinggalmu di neraka itu dengan tempat tinggal di surga. Lalu orang itu melihat kedua rumahnya itu. Rumah di neraka dia lihat, rumah di surga dia lihat. Dia bersyukur. Dalam riwayat lain, hadza maq'aduka in asaitallah fa'abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ketika diperlihatkan neraka, rumah dia di neraka, padahal dia orang mukmin, dikatakan kepada orang itu, lihat, itulah rumahmu di neraka bila kamu ketika di dunia maksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak maksiat, kamu mukmin, Allah ganti dengan rumah untuk di surga, lalu diperlihatkan di surga. Maka dia bersyukur. Adapun orang-orang kafir atau munafik, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu namanya Muhammad, dia berkata, apa aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang. Orang berkata itu, orang berkata begini, orang melakukan begitu, diikuti arus orang banyak.
Bukan ngikutin yang benar, tapi gimana ramenya. Gimana orang banyak sajalah. Emangnya voting. Enggak begitu. Maka dikatakan la dorita wa la talaita. Kamu enggak tahu, kamu memang tak pernah baca. Lalu dipukullah oleh mitraqah min hadid, oleh palu godam dari besi. Dikatakan dalam riwayat lain, ya apabila besi itu dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya itu menjadi rata jadi tanah. Dipukulkanlah di antara kedua telinganya, lalu remuklah dia dan menjerit dengan jeritan yang dahsyat. Jeritannya terdengar oleh semua makhluk kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia enggak dengar. Selain jin dan manusia, para binatang mendengar. Hadis yang senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menceritakan tentang adanya fitnah kubur, nikmat kubur, dan juga azab kubur. Kedua, hadis diterima kalau tadi dari Anas, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahul malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul?" Fayaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha, summa yufsahu lahu fi qabri 70 dhira'a fi 70, thumma yunawwaru lahu fihi, thumma yuqalu lahu num, fayaqulu arji ila ahli fa ukhbiruhum, fayaqulani num ka naumatil arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlahu ilaihi hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mayit sudah dikuburkan, dia didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Keduanya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki ini nih, namanya Muhammad, yang diutus kepada kamu. Maka orang itu berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dua malaikat itu berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan hal itu, akan menjawab dengan jawaban tersebut. Kemudian diluaskanlah di alam kuburnya. Dalam hadis ini disebutkan 70 hasta kali 70 hasta. Dalam riwayat yang dikatakan sejauh mata memandang, muddal basar. Lalu diterangi di alam kuburnya. Lalu dikatakan, tidurlah kamu. Orang ini menjawab, boleh nggak saya pulang ke keluarga saya untuk saya kabarkan informasi bahagia ini. Ingin pulang tuh. Ngasih tahu ke istrinya, ke anak-anaknya, mungkin ke saudara, saya di alam kubur ini senang loh, bahagia gitu. Tapi nggak diperkenankan. Tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru yang tidaklah dia bangun kecuali saat bangunnya saat yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Ini hanya pernah terasakan oleh orang yang pernah menikah. Afan para jomlowan, para jomlowati. Nah, tidur kamu sampai nanti Allah membangkitkan kamu dari tidur kamu. Ini orang mukmin. Adapun orang munafik,
Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, dia menjawab, sami'tun nas yaquluhu faqulu mithla ma yaqul. Aku hanya mendengar orang-orang berkata demikian, aku pun mengikuti apa yang mereka katakan itu. La adri, aku sendiri hakikatnya tidak tahu. Maka dikatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah menyangka kamu akan menjawab demikian. Fayuqalu li ardi iltami'i alaih. Fayaltami'u alaih. Fatakhtalifu adla'uhu. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allah min majja'ihi dzalik. Kata malaikat kepada tanah, hai tanah, himpit dia. Dihimpitlah dia oleh tanah. Sampai remuk tulang-tulang rusuknya. Dan dia terus diazab sampai Allah membangkitkan dia lagi pada hari kiamat nanti. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih berkata, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ini hadis yang kedua. Ketiga, diterima dari Anas berkata Nabi alaihi salatu wasallam, laula alla tudafinu la da'autullaha yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan mayit-mayit, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Kalau umpamanya kita bisa mendengar jeritan alam kubur, niscaya kita tidak mau apa? Menguburkan orang yang mati karena ngeri. Maka Nabi SAW tidak berdoa. Alhamdulillah, ditulikannya kita dari jeritan azab kubur merupakan rahmat bagi kita. Yang apabila kita mampu mendengar, stres kita, bisa pingsan kita karenanya. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW tidak mendoakan demikian. Ini hadis ketiga. Hadis-hadis lain tentang adanya alam kubur, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur amat sangat banyak. Seperti yang saya tadi sebutkan, saking banyaknya mencapai derajat mutawatir maknawi. Dan ini menunjukkan kepastian bahwa alam kubur itu sesuatu yang pasti teralami oleh setiap orang. Sekalipun orang tersebut matinya tidak dikuburkan, tetap saja dia itu akan memasuki alam kubur. Karena alam kubur bukanlah di kuburan tempatnya. Sehingga tidak bisa dihindari. Dalam rangka menghindari alam kubur, saya nanti amanat kalau mati jangan dikuburkan. Bisa dibakar sehingga jadi abu, atau bisa dimumikan, diawetkan sampai busuk, atau terserah digimanakan, asal jangan dikuburkan sebab nggak mau masuk alam kubur. Nggak bisa dihindari. Alam kubur bukanlah kuburan. Alam kubur adalah alam setelah kematian, sebelum alam hari kiamat yang disebut alam barzakh. Siapapun yang mati baik dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, mereka akan memasuki alam tersebut. Ya. Nah, inilah poin yang kedua, dalil-dalil dari hadis. Tadi dalil dari ayat, sekarang dalil dari hadis. Sekarang di sisa waktu yang sempit, saya ingin juga mengungkit. Ada orang yang salah faham, mengingkari adanya azab kubur, alam kubur, fitnah kubur, karena salah dalam memahami ayat. Di antara ayat-ayat yang disalahfahami oleh orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur adalah yang pertama, surah Yasin yang banyak dihafal oleh kalangan manusia.
Kaum muslimin maksudnya. Banyak dibaca. Salah satu isinya adalah ketika orang kafir nanti di akhirat dibangkitkan, mereka langsung berkata, "Man ba'athana mim marqadina hadza." Man ba'athana mim marqadina hadza. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Ini perkataan orang kafir. Ketika orang kafir dibangkitkan di akhirat dari alam kuburnya, mereka langsung berkata, "Man ba'athana mim marqadina hadza." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Dari ayat ini sebagian kaum muslimin ada yang salah faham. Oh, kalau begitu sebelum dibangkitkan mereka itu tidur. Di alam kubur itu tidur, tidak ada fitnah kubur, tidak ada azab kubur. Ini orang kafir menyatakan tidak diazab, tapi tidur. Ini syubhat yang pertama. Dijawab oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir membahas ayat ini. Coba fahami ayat ini berdasarkan keterangan ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang ayat ini siapa? Ya para ahli tafsir. Buka kitab tafsir. Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari umpama. Kitab Tafsir Quran Al-Azim susunan Imam Ibnu Katsir atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Atau Imam Al-Qurtubi juga mengarang tafsir, ya, dikenal dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Baca tentang ayat itu. Mereka mengutip pendapat Ibnu Abbas. Salah satunya ini. Bahwa yang dimaksud dengan perkataan orang kafir ketika dibangkitkan, "Mambatsana mim marqadina." Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Maknanya adalah enteng dan ringannya azab kubur dibanding azab neraka. Azab neraka jauh lebih dahsyat. Azab kubur sebenarnya dahsyat. Kalau teralami di dunia nggak ada orang yang tahan. Tapi dahsyatnya alam kubur nggak ada apa-apanya dibanding dahsyatnya azab neraka. Sampai orang kafir ketika sudah merasakan, baru melihat saja azab neraka, mereka menganggap azab kubur itu sebagai keadaan tidur saja, sedang tidur, dibanding azab neraka. Padahal itu juga azab. Kita umpamanya dari rumah menuju ke masjid agak jauh, mungkin 100 meter gitu ya. Terus gerimis. Kalau gerimis hujan bukan? Ya hujan itu. Gerimis itu istilah untuk hujan, tapi kecil. Tapi itu jenis hujan. Maka ada yang pakai payung, ada juga yang pakai jas, ada juga yang karena gerimis kemudian berjalan tanpa payung, tanpa jas hujan. Sampai di masjid turun hujan besar. Kita katakan ini nih baru hujan. Padahal dari tadi juga sudah hujan, cuma gerimis. Gerimis itu dibanding hujan yang besar setelah dialami, setelah dia sampai di masjid, gerimis itu tidaklah dianggap hujan, padahal itu hujan. Gerimis istilah yang tidak diterapkan untuk apapun kecuali untuk hujan, tapi dengan kadar yang kecil, dengan intensitas yang kecil. Kecil gerimis itu sudah hujan. Kita lapar, datang ke restoran. Restorannya bukan cepat saji. Pesan ini, pesan ikan. Ikannya masih di kolam atau di akuarium. Nunggu sejam 2 jam lapar. Sambil menunggu lapar ada ranginang dulu, ada cemilan dulu, ada apa dulu. Itu makan bukan? Ya makan.
Ya, ganjal perut yang lapar dimakan. Sampai ranginang habis 1 kelor umpamanya. Itu makan bukan? Makan sebenarnya. Setelah sejam baru makanan itu tersaji sesuai dengan pesanan kita. Pesan ikan bakar, pesan gulai, pesan sate, pesan yang enak-enak. Lalu kita katakan ini baru makan. Padahal tadi juga sudah makan, cuma cemilan. Seperti itulah. Cemilan walaupun itu makanan tidak dianggap makan. Apalagi itu orang Indonesia. Sebelum makan nasi tidak dianggap makan walaupun kupat tahu 2 piring, bakso 2 mangkok. Cemilannya nggak tanggung-tanggung, getuk. Getuk itu dari sampe, apa sampe? Ketela pohon, singkong. Itu juga sebenarnya karbonnya tinggi, kalorinya tinggi sama dengan nasi. Orang sudah 2 mangkok bakso, sudah 2 piring kupat tahu gitu ya. Namun ke orang sudah makan belum. Hanya karena belum makan nasi. Disajikanlah nasi walaupun hanya dengan ikan asin dan sambal. Dia berkata baru ini makan. Itulah gambaran, ilustrasi. Orang kafir mengalami azab kubur yang dahsyat. Tapi dibanding kedahsyatan azab di akhirat, ini dianggap tidur. Itulah yang dimaksud dengan memba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang keduanya adalah setelah kiamat terjadi, seluruh makhluk mati, termasuk para malaikat mati ketika kiamat, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Wa nufikha fis sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala pertama. Binasalah matilah semua makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Gak ada yang hidup di langit kecuali malaikat. Bukan Superman Gatot Kaca, bukan. Bukan burung masih di dunia, masih di bumi, cuma melayang, bukan di langit. Binasalah, matilah semua yang ada di langit. Siapa? Para malaikat dan juga yang ada di bumi. Kita semua. Illa man sya'allah. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki baru tidak mati. Nah, lalu setelah mati itu ada beberapa jeda waktu. Setelah beberapa lama baru ditiup lagi sangkakala yang kedua. Baru mereka dibangkitkan. Di jeda waktu antara 2 tiupan itu seluruhnya tidur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ma baina nafkhataini arba'un. Jarak waktu antara 2 tiupan itu 40 tahun. 40. Para sahabat atau para murid Abu Hurairah bertanya, Arba'una yauman, apakah 40 hari? Fa'abait. Dia enggak menjawab. 40 bulan dia enggak mau menjawab. 40 tahun enggak menjawab. Pokoknya 40. Para ulama menyatakan minimalnya 40 tahun, tak mustahil 40 abad. Karena apa? Karena lamanya jeda waktu antara 2 tiupan itu sampai ketika tiupan yang kedua itu dinyalakan. Lalu bangkitlah seluruh makhluk yang dulu pernah hidup di alam dunia. Orang kafir menyatakan memba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang kami? Yang dimaksud tidur panjang itu adalah tidur antara 2 tiupan ini. Bukan tidur di alam kubur. Di alam kuburnya mereka memperoleh azab yang sangat dahsyat. Tapi dibanding kedahsyatan azab akhirat, maka azab kubur tak ada apa-apanya. Inilah bantahan yang pertama kepada syubhat yang pertama ini. Nah, sebenarnya ada banyak syubhat-syubhat lain yang ada di otak pikiran kaum muslimin sehingga mengingkari adanya azab kubur.
Tapi waktunya amat sangat terbatas. Penjelasan tentang alam kubur ini masih sangat banyak dan sangat mendalam serta sangat luas. Apa sih yang terjadi, yang teralami oleh makhluk di alam kubur? Nikmat kubur itu seperti apa? Azab kubur itu seperti apa? Ya, apakah nanti di alam kubur itu manusia bisa saling mengunjungi ataukah tidak? Dengan orang-orang yang mengenal dengan orang yang saling mengenal, orang-orang tua. Suami istri apakah akan berjumpa di alam kubur? Bisakah orang keluar dari alam kubur melayat ke dunia? Itu termasuk poin-poin bahasan yang dibahas oleh para ulama. Dan kita juga ingin membahas semua itu, tapi waktunya terbatas. Waktu bagi kita untuk menjelaskan sudah habis. Di sini sudah jam 5, mungkin di sana di Jerman jam 11 siang menjelang zuhur ya. Kita cukupkan saja penjelasan tentang adanya alam kubur sebuah kepastian dan kita masih punya sisa waktu 30 menit kemudian untuk bertanya jawab dan saya kembalikan untuk memandu tanya jawab ini kepada moderator yang ada di Jerman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Kami himbau kepada teman-teman yang tergabung di Jerman mengaji di Webex-nya, jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian jika tidak ingin bertanya langsung bisa juga menggunakan fitur chat. Lalu nanti jika tidak ada pertanyaan lain di Webex maka akan kita bacakan pertanyaan teman-teman yang sudah terkumpul di YouTube. Untuk sementara ini Ustadz ada satu penanya, ini saudara kami Akhi Ivan dari Hamburg ingin bertanya. Silahkan Akhi, sudah Anda persilahkan untuk menyalakan mic. Jazakallah khairan As-Syauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar hadis bahwa orang mukmin yang meninggal itu ingin jenazahnya disegerakan dikuburkan agar segera dapat nikmat di alam kubur dan orang kafir tidak ingin disegerakan karena takut menghadapinya. Apakah hadis tersebut benar? Jika iya bagaimana terhadap orang yang meninggal tapi tidak dikuburkan? Contohnya seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Lalu Afan ada pertanyaan kedua. Lalu jika kita bertaubat, lebih afdol kita menganggap Allah belum mengampuni kita agar bisa lebih termotivasi untuk menguatkan taubat, tapi seolah-olah kita suzon sama Allah, atau kita menganggap Allah telah mengampuni kita dengan dalil bahwa Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Jazakallahu khairan. Iya, jazakallahu khairan. Iya, ikhwan kita di Hamburg ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau seorang mukmin setelah kematiannya dia minta disegerakan ke kuburan agar segera memperoleh nikmat kubur. Adapun orang kafir atau orang munafik atau orang fajir itu artinya orang yang banyak dosa. Orang yang ahli maksiat, mereka itu berteriak dengan teriakan yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak ingin segera dikuburkan. Apakah hadis ini benar? Iya, hadis ini benar. Hadis ini termasuk salah satu di antara hadis yang sebenarnya tadi saya ingin kemukakan, tapi tidak sempat karena terbatasnya waktu. Seorang mukmin apabila dia sudah mati kemudian diletakkan di atas keranda kemudian dibawa, maka dia menyatakan qaddimuni, segerakan aku, ingin segera dikuburkan. Karena proses penguburan bagi orang yang mati dikuburkan termasuk salah satu gerbang memasuki alam kubur. Tadi diceritakan setelah si mayit dikuburkan dan dimasukkan ke alam kubur,
lalu 7 langkah orang yang mengantarnya pulang, maka lalu dibangkitkan. Ini menunjukkan sebelum dikuburkan, bagi orang yang memang matinya dikuburkan, mereka tidak dulu dibangkitkan. Adapun bagi orang-orang yang matinya tidak dikuburkan, baik umpamanya dimakan binatang buas atau bahkan dibakar, abunya lalu disebar, maka mereka pun tetap memasuki alam kubur, sekalipun tidak dikuburkan. Yang proses dibangunkannya mereka itu sama dengan proses dibangunkannya orang-orang yang mati dikuburkan. Nanti jasad-jasad orang yang sudah musnah, baik karena dibakar ataupun karena dikunyah, ditelan oleh binatang buas, Allah menyatukan jasad itu kembali. Dan lalu disatukan dengan ruhnya di alam kubur. Kita nggak perlu bingung gimana bisa, ya, jasadnya kan sudah hancur. Kalau kita yang memprosesnya, yang berbuat, ya pasti bingung karena nggak mampu. Allah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Enteng, jangankan mengembalikan makhluk yang pernah ada, terlalu mati, lalu diadakan lagi. Mengadakan makhluk yang tadinya tidak ada. Manusia ini tadinya tidak ada. Diadakan tanpa model, tanpa contoh. Allah gampang. Jangankan manusia yang kecil. Langit dan bumi yang begitu dahsyat, besar, dan lebih complicated, lebih lengkap, lebih komplit. Bagi Allah mudah. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian yang lebih sulit, lebih berat penciptaannya, ataukah langit yang kami tata? Tentu saja lebih susah menciptakan langit daripada menciptakan kita. Menciptakan langit yang dahsyat ini bagi Allah mudah. Apalagi menciptakan kita, apalagi mengembalikan jasad kita yang sudah hancur, dikembalikan seperti sedia kala, mudah bagi Allah. Ya. Nah, jadi orang-orang mukmin ya qaddimuni. Adapun orang kafir, munafik atau fasik, ketika dia jasadnya digotong, kemudian ruhnya melihat, mereka menyatakan ya laitani aina yadhhabu nabi. Aduh celaka, mau dibawa kemana mereka itu? Ya. Nah, mereka itu berteriak seperti itu. Itulah yang diteriakan oleh orang kafir, munafik atau fasik. Tidak dikatakan jangan disegerakan. Adapun perkataan jangan disegerakan adalah perkataan setelah di alam kubur. Ketika orang muslim, orang mukmin setelah ditanya bisa menjawab. Lalu diperlihatkanlah tempat tinggal dia di surga. Istananya, istrinya, keluarganya dari kalangan bidadari surga ada terlihat. Dia berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah likai arji ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera menemui keluargaku dan hartaku di surga nanti. Adapun orang kafir, orang fasik, orang durhaka, diperlihatkan rumahnya di neraka dengan kengerian azab yang akan teralaminya. Maka orang-orang itu berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Jadi doanya itu yang mukmin segerakan kiamat ini karena ingin segera mendatangi keluarga dan hartanya. Kalau orang yang durhaka menyatakan, ya Allah jangan jadikan kiamat. Doa siapa yang dikabul, orang mukmin atau orang kafir? Dua-duanya tidak dikabul. Karena kiamat terjadi bukan karena doa orang. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hanya ungkapan, ekspresi ungkapan kondisi jiwa mereka. Orang mukmin ingin segera, orang kafir, aduh jangan sampai kejadian begitu. Ya, inilah poin yang pertama.
Poin yang kedua. Pertanyaan kedua, ada orang mungkin ahli maksiat, melakukan dosa, kedurhakaan, kemaksiatan, dan dia ingin taubat. Tapi kok susah untuk taubat ya. Dia berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk taubat. Tapi gak datang juga. Lalu dia suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau dia meyakini walaupun tidak taubat akan diampuni dosa karena ada hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Taib, bahwa kalau ada orang yang berdosa kemudian dia mau tobat, bagus, keinginan untuk tobat itu bagus. Tapi kenapa tidak dilaksanakan juga? Semua orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan ingin tobat. Tapi kenapa enggak dilakukan juga? Keinginan ada, kemampuan untuk tobat tidak ada. Kenapa demikian? Pertama, karena banyak faktor penghalang dia dari tobat. Tobat itu amal soleh. Sama dengan sholat, sama dengan saum, sama dengan baca Quran, sama dengan menuntut ilmu, sama dengan berzikir. Itu amal soleh. Semua amal soleh berat untuk dilakukan kalau diri kita banyak berlumuran dosa. Ibarat antara jiwa dengan fisik itu sama lah. Kalau umpamanya fisik kita terlalu kegemukan, obesitas, overweight umpamanya. Ya, banyak lemaknya. Ada keinginan untuk olahraga, tapi berat. Lari, aduh jangankan lari, jalan cepat aja berat. Akhirnya udahlah, lebih baik duduk berbaring sambil ngemil gitu bawaannya. Dia ingin sehat. Dia ingin olahraga, ini berlari seperti orang lain. Kalau orang itu langsing berlari kenceng, sprint juga kan cepat. Nggak begitu ngos-ngosan ya, tapi masih bisa. Tapi kalau orang yang kegemukan mau olahraga, aduh beratnya luar biasa. Mau lari ya baru selangkah dua langkah, nggak mampu, dipaksa bisa pingsan dia. Itu bertahap. Nah, begitu juga jiwa manusia. Penghalang bagi jiwa adalah dosa dan kemaksiatan. Kalau dosa bertumpuk mau melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, beratnya luar biasa. Maka coba berhenti dari dosa-dosa yang selama ini rutin kita lakukan. Sebagaimana umpamanya orang yang kegemukan, berhenti dari aktivitas yang membuat dia gemuk. Berhenti ngemil, pola makan dijaga, ya. Makan jangan banyak yang mengandung lemak dan karbohidrat, yang low kalori gitu, tapi gede seratnya. Ya. Seperti umpamanya kalau nasi, hentikan nasi putih tuh. Ganti dengan kalau nggak nasi merah, nasi shirataki atau nasi hitam. Nasi hitam itu seratnya tinggi, tapi gulanya rendah, kalorinya rendah. Jadi makan sedikit, kenyangnya lama. Hindarkan ngemil, hindarkan makan gorengan-gorengan. Makan gorengan teh goreng. Goreng teh jelek gitu ya. Minyak ya. Kemudian santan yang seperti hentikan. Hentikan aktivitas yang bisa membuat dia tambah gemuk. Leha-leha, baring-baring, apalagi sambil ngemil. Coba jalan-jalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jalan aja, santai, tapi agak jauh. 1 kilo, 2 kilo, relax sampai keringetan. Seperti itu. Lama-lama berkurang lemaknya, maka langsing. Kalau sudah langsing bisa lari, bisa loncat, bisa salto nanti. Ini juga demikian, kalau dosa terlalu numpuk, berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Apa yang harus dilakukan? Berhenti itu dari dosa-dosa tadi. Ya, berhenti, kemudian mulailah melakukan aktivitas yang bisa mengurangi dosa. Ya, apa saja banyak.
Umpama membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian seperti ini, syukur kalau ada kajian offline secara langsung, infak dan sedekah, senyum ke banyak orang, membantu meringankan beban orang. Itu kebaikan yang sedikit demi sedikit mengurangi dosa-dosa dan kesalahan. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa umpamanya langsung, berat. Sebagaimana orang gemuk langsung sprint, itu nggak bisa. Berat dia. Ya jalan-jalan dulu. Berdasarkan hal itulah maka terhalangnya kita dari taubat adalah disebabkan karena kitanya tidak berhenti dari dosa tersebut. Kitanya tidak memulai mengerjakan ibadah-ibadah yang enteng, ringan, kebaikan-kebaikan, dan kitanya tetap bergaul dengan kawan-kawan yang menyeret kita kepada keburukan. Itu stop dan cari kawan-kawan yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Al-maru ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi, bergantung kepada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkawan. Nah itu yang pertama Coba kalau ingin muncul keinginan dan ikhtiar untuk taubat dengan yang sebenar-benarnya, hindarilah dosa dan kemaksiatan yang rutin kita lakukan. Hindari ghibah. Berhentilah kita dari dusta. Berhentilah dari membuli, mencaci orang, mengungkit kesalahan-kesalahan orang walaupun orang itu benar bersalah. Itu namanya ghibah. Apalagi ghibahnya di media sosial, itu susah dihapusnya. Kita sudah menghapusnya, orang lain sudah nge-share ke sana kemari, suruh share sampai seluruh dunia tahu, bersumber dari kita. Maka ralat semuanya itu dan nyatakan berlepas diri dari semua penyebaran itu setelah meminta maaf kepada orang yang menjadi objek bulian kita Nah, adapun hadis qudsi yang berbunyi ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Intinya kita wajib husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berprasangka buruk. Nah sekarang kalau umpamanya orang berdosa terus tidak tobat, tapi dia menyangka Allah akan mengampuni dia, melepaskan dia dari azab dan memasukkan dia ke dalam surga, walaupun dia berdosa. Saya tanya, itu suudzon kepada Allah atau husnudzon? Suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena menyangka Allah tidak adil. Kalau orang berdosa tanpa taubat dia bebas dari azab neraka masuk ke surga, sama dengan orang ahli ibadah, ahli amal soleh, mati dalam keadaan demikian selamat dari neraka dan masuk ke surga. Allah tidak adil dong. Pendosa ke surga, ahli ibadah ke surga. Di mana bedanya? Para Allah menyatakan dalam Al-Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang berdosa, orang soleh dengan orang salah? Gimana cara kamu berpikir, cara kamu menetapkan hukum? Gak mungkin lah. Allah mengancam para pendosa yang tidak bertobat dengan azab. Itu ancaman Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Kita husnudzon, walaupun saya banyak dosa tidak tobat, tidak akan diazab. Apakah Allah akan menghapus pernyataannya? Maka kita berarti suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berburuk sangka bahwa Allah menerapkan sikap tidak adil. Karena pendosa tanpa tobat pun dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga sama dengan orang soleh. Di mana letak keadilan Allah? Maka itu adalah suudzon kepada Allah dan bukan husnudzon.
Adapun dzon, prasangka. Berprasangka itu wajib dilakukan setelah ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar bukan berprasangka tapi berangan-angan. Contoh umpamanya ya. Contoh nih. Seorang petani punya tanah, digarap. Dia bajak itu tanah, dicangkul, ditanami ya, dipupuk dan seterusnya. Petani itu menyangka 3 atau 4 bulan lagi akan memanen hasil. Iya, itu prasangka yang benar. Adapun kalau seorang petani punya sawah, tapi nggak digarap, dibiarkan, tidak dicangkul, tidak ditanami, ya. Lalu dia menyangka hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya panen, ya Allah berikan saya panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Lalu dia menyangka bahwa Allah akan memberikan panen setelah 3 atau 4 bulan. Itu bukan berprasangka, tapi menghayal. Tapi itu berangan-angan, melamun yang tidak mungkin Allah berikan. Berdasarkan hal itulah maka dzon harus dilakukan setelah ikhtiar berusaha. Maka keliru orang kalau orang itu berdosa tanpa tobat tapi menyangka karena Allah melautan ampunan, Allah Maghfurur Rahim, Allah sayang kepada hambanya. Walaupun saya berdosa dan tidak tobat, maka pasti Allah akan ampuni dan Allah akan bebaskan saya dari azab dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Maka itu pertama bukan husnudzon tapi suudzon kepada Allah. Yang kedua itu bukanlah berprasangka tapi itu berangan-angan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini saat ini sudah ada 3 pertanyaan yang mengantri, namun sepertinya waktunya juga terbatas. Jadi Ana bacakan yang kiranya relate ya Ustaz, atau mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman yang rata-rata tinggal di negara non-muslim ya Ustaz. Pertanyaannya, diberitakan bahwa mayat orang-orang soleh itu jasadnya masih utuh. Apakah dalilnya tentang itu Ustaz? Kemudian bagaimana hukumnya ketika seorang muslim itu dikremasi atau dikubur di pemakaman orang kafir? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Pertama, betulkah orang-orang soleh itu jasadnya utuh? Tidak betul. Kalau orang solehnya matinya mati biasa. Yang utuh itu cuma 2. Pertama jasad para nabi. Seluruh nabi rasul, nabi dan rasul jasadnya utuh. Lianna Allah harrama alal ard ayyakula jasad al-anbiya. Ajsad al-anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Itu yang pertama. Kedua, para syuhada. Para syuhada jasad-jasadnya utuh. Tidak hancur, tidak busuk karena dimakan oleh binatang-binatang tanah. Tidak. Ya. Adapun selain 2 itu, selain para nabi, para rasul dan selain para syuhada, maka jasadnya membusuk. Karena tidak ada keterangan bahwa selain para nabi dan para syuhada Allah haramkan bagi tanah untuk memakannya, tidak ada. Semua yang lainnya busuk dan hancur seperti sedia kala. Seperti tanah kembali kepada tanah. Adapun yang lainnya, adapun para syuhada dan para nabi dan para rasul, ya merekalah yang tetap utuh jasadnya sampai hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa, Tom? Pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya lupa.
bagaimana hukumnya Ustaz ketika seorang muslim dikremasi, atau kemudian dikuburkan di pemakaman orang kafir, umumnya seperti di Jerman misalnya Ustaz. Taib. Di Eropa, di negara-negara yang tergabung kepada Schengen, konon dikremasi itu lebih murah daripada dikubur. Untuk mati di sana itu mahal, sekitar konon 5.000 euro ya. 5.000 euro itu kira-kira kali 15, 75 juta biaya kematian. Tapi kalau dikremasi lebih murah, dibakar gitu ya. Dan walaupun dikubur, maka dikuburkannya di pemakaman umum. Bagaimana itu? Ya, pertama, tidak boleh jasad seorang muslim dibakar, dikremasi atau diawetkan dengan cara dimumikan. Harus dikubur, wajib dikubur. Adapun kalau umpamanya tidak ada biaya yang mencukupi, dulu juga ini pernah ditanyakan waktu saya di Jerman. Ada pertanyaan ini muncul. Di Belanda juga pertanyaan ini muncul. Maka komunitas kaum muslimin di sana harus memberikan solusi. Ada umpamanya organisasinya, apalah namanya, yang memberikan sumbangan bulanan untuk biaya pemakaman siapapun di antara anggota komunitas tersebut yang mati. Umpamanya sebulan 10 euro satu orang. Dari 100 orang, sudah 1.000 euro per bulan. Nggak mungkin ada setiap bulan ada orang mati kan. Setahun sudah 12.000 euro. Dan itu kalau setahun sekali atau setahun sekali ada 2 orang, 1 orang, 2 orang yang mati sudah tertutupi. Maka ini jadi solusi ya. Adakan komunitas khusus, organisasi khusus di sana. Kalau di Belanda, di Amsterdam ada Euro Muslim, sudah ada itu ya. Sehingga kalau ada yang mati tidak bingung-bingung, sudah ada yang menghandle. Baik yang membiayainya ataupun yang mengurusnya, yang menyolatkannya dan seterusnya. Terus juga ada pemakaman khusus kaum muslimin. Kalau di negeri tersebut, di negeri kafir tersebut ada pemakaman khusus kaum muslimin. Dan ada organisasi tersebut yang menghandle seluruh biaya pemakaman. Ya. Maka wajib setiap muslim gabung ke sana untuk menghindari pelanggaran syariat ketika kematiannya. Kalau itu ada tapi tidak mau gabung, akhirnya dia pasrah. Nggak apa-apa saya mati dikremasi juga. Nggak apa-apa saya mati dikuburkan di pekuburan orang-orang ateis atau orang-orang kafir juga. Maka dia berdosa. Ya, padahal dia mampu untuk berupaya agar kalau dirinya kelak mati dikuburkan kaum muslimin, diurus oleh komunitas kaum muslimin. Dia bisa gabung ke sana, tapi nggak mau, nggak pedulilah. Udah mati aja, nggak ada bedanya. Ada bedanya. Nah maka dia berdosa. Adapun kalau dia sudah berusaha, ya, sudah berupaya, sudah gabung, kemudian ada kendala tertentu, akhirnya dikremasi oleh orang-orang yang masih hidup. Dan dikuburkan dia ke pekuburan orang-orang kafir, orang-orang ateis. Padahal dia sudah berupaya bayar iuran setiap bulan sudah, gabung kepada komunitas itu sudah. Tapi realitanya ternyata tidak bisa dilaksanakan karena ada aturan tertentu yang menyebabkan dia dikremasi dan dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. Maka dia lepas dari dosa. Karena dia sudah berikhtiar dan sudah berusaha, ya. Nah, adapun kalau umpama ada komunitas, ada solusi, tapi dia nggak peduli. Saya mah nggak mikir matilah, nah yang penting mikir hidup gitu. Kalau saya sudah mati kan urusan orang yang hidup. Mau dikremasi atau tidak, dikuburkan di mana, saya sudah nggak akan merasakan apa-apa lagi. Maka dia berdosa, dia keliru besar. Berdasarkan hal itulah maka saya usulkan dari dulu, semoga di Jerman sudah ada. Karena dulu usulan itu sudah ada.
Di Belanda sudah ada. Ya, semoga di setiap negara ada. Coba adakan organisasi yang mengkoordinir iuran setiap bulan 5 euro atau 10 euro per bulan. Itu nggak terlalu besar, ya. Sehingga dari 100 orang, 10 kali 100 sudah 1.000 euro per bulan, ya. Setahun aja sudah 12.000 dan itu bisa menghandle, ya. Dan biaya itu bisa aja digunakan untuk kepentingan dakwah, ya. Kalau bisa membeli bangunan untuk masjid, ya, Amsterdam sudah memiliki masjid yang dibeli, ya, sudah lunas sekarang, milik sendiri, milik komunitas Euro Muslim tersebut yang umumnya pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia yang semoga dulu di Jerman, di Berlin ada Al-Fatah namanya, tapi masih nyewa, ya, masih ngontrak per tahun itu sekian gitu, ya. Semoga harusnya itu lebih dahulu daripada Belanda. Belanda itu dulu tempat transit saya sebelum ke Jerman. Belum ada komunitas itu, di Jerman sudah ada, ya. Tapi Belanda sekarang sudah lebih maju dakwahnya daripada di Jerman. Ya, mudah-mudahan ikhwan-ikhwan akhwat kita di Jerman bisa merundingkan solusi seperti ini, ya. Wallahu alam. Silakan yang terakhir, ya, bonus. Jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan bonus ini, mungkin untuk teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Saya tunggu 5 detik, ya. Kalau tidak ada akan kita bacakan pertanyaan yang ada di ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dr. Yusnita di Berlin, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada keutamaan meninggal di Madinah? Adakah dalilnya Ustaz? Mungkin anak tangkap juga Ustaz sama satu pertanyaan di pertanyaan chat ini yang menarik. Orang mukmin itu ada yang langsung masuk surga dan ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Bagaimanakah orang muslim yang masuk neraka dahulu, apakah mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah keutamaan orang yang meninggal di Madinah? Meninggalnya tidak ada keterangan khusus tentang keutamaan khusus. Yang ada adalah dikuburkan di pekuburan khusus di sana. Di samping Masjid Nabawi ada kuburan. Tapi antara areal halaman dengan areal kuburan tersebut ada benteng dan ada jalan pemisah. Sehingga tidak satu areal. Ya. Namanya Baqi. Pekuburan Baqi. Ada keutamaan kalau orang dikuburkan di sana. Sehingga tidaklah disalahkan, tidak keliru kalau umpamanya orang ingin mati di Madinah dan dikuburkan di sana. Karena akan terkena dengan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan, Allahumma gfir li ahlil gharqad. Ya Allah, ampuni para ahlil gharqad. Artinya Baqil Gharqad itu orang-orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi Gharqad. Baik ini dari kalangan orang-orang yang sezaman dengan Nabi, yaitu para sahabat, ataupun orang-orang yang setelahnya termasuk di zaman kita terus sampai hari kiamat. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, Allahumma gfir li ahli gharqad. Ya Allah, ampuni para penghuni Baqi Gharqad. Ini umum. Tidak hanya bagi orang yang mati saat itu, tapi bagi semua orang yang mati kapanpun dan dimakamkan di sana. Ini yang pertama. Adapun kalau tidak dimakamkan di sana, maka tidaklah demikian. Inilah yang pertama. Kedua apa, Tom? Pertanyaan kedua tadi saya lupa.
bahwa ada orang mukmin yang langsung masuk surga dan ada yang ada orang mukmin yang langsung masuk surga, ada juga yang ke neraka terlebih dahulu. Orang yang ke neraka terlebih dahulu adalah orang muslim yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini untuk orang mukmin. Adapun orang mukmin yang lebih ringan pahala kebaikannya, artinya dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya yang pertama kali adalah neraka hawiyah. Dia diazab dulu sesuai dengan kadar dosanya. Lama dan dahsyatnya azabnya sesuai dengan kadar dosanya. Makin banyak dosanya, makin dahsyat dan makin lama azabnya. Makin sedikit dosanya, maka makin sebentar. Umpamanya, anggaplah kalau dihitung dengan angka, ya, dengan angka nih. Kebaikannya cuma 1 kuintal. Tapi dosanya 10 ton. Maka innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dosa kebaikan yang 1 kuintal itu menghapus 1 kintal dosa. Kebaikannya habis, tak tersisa, tak ada saldo. Yang ada saldo adalah yang 10 ton dikurangi 1 kintal 9 ton, 9 dosanya. Itulah yang diazab dulu. Jadi berapa banyak saldo dosa yang tersisa itu menentukan lama dan dahsyatnya azab bagi dia. Ya, makin banyak dosa saldo yang tersisa makin lama dan makin dahsyat. Setelah siksanya selesai, dosanya terhapus, dosanya sudah lunas oleh siksanya, baru diangkat dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ahli surga yang lebih dahulu masuk ke sana menamai mereka dengan sebutan al-jahannamin, mantan-mantan penghuni jahannam. Pertanyaannya, apakah mereka diazab di alam kubur? Iya, diazab di alam kubur. Siapa yang diazab di alam kubur? Isyarat kehidupan setelahnya jauh lebih dahsyat, lebih menderita daripada di alam kuburnya. Uthman bin Affan radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau dia berdiri di atas kuburan, dia menangis sampai janggutnya basah, menunjukkan air matanya deras. Tangisannya bukan ala kadarnya, bukan sekedar berkaca-kaca, tapi menangis. Ditanya, tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tadhkurul khabar wa tabki. Kamu kalau ingat surga, ingat neraka tidak nangis, tapi kalau ingat kuburan kok nangis? Apa kata Utsman? Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru manzilatun min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa alam kubur salah satu fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Kalau selamat dari alam kubur artinya tidak memperoleh azab kubur, itu enak, senang. Dijamin tidak akan diazab di neraka. Tapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maknanya dia akan terkena azab kubur, maka kehidupan setelahnya jauh lebih dahsyat daripada azab kubur tersebut. Maka orang-orang yang masuk neraka menunjukkan dia diazab dulu di alam kuburnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dari azab kubur dan azab neraka. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.